Guyam adalah wanita yang memiliki ilmu hitam agar dapat hidup abadi dan berpenampilan seperti orang biasa di pagi hari. Anggota suku Mante. Mante memiliki fisik yang kerdil dengan tinggi maksimal 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Barimin Story. 10 makhluk mitologi di Indonesia yang mendunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu budaya. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Di sini aja. Lo tahu nggak kalau kita punya sejumlah nama mitologi Indonesia yang nggak kalah menarik dari makhluk mitologi Yunani. Sama seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain, makhluk mitologi di tanah air juga disertai kisah supranatural, asal mula atau kisah dewa-dewi. Bukan cuma keren, makhluk-makhluk mitologi juga bukan cuma keren. Makhluk-makhluk berikut juga ada yang sudah dikenal di kancah internasional. Nah, inilah 10 makhluk mitologi yang ada di Indonesia. 1. Garuda. Garuda yang juga menjadi lambang Pancasila adalah salah satu makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Ada berbagai interpretasi fisik mengenai Garuda, tetapi kebanyakan menggambarkannya memiliki tubuh yang tertutup bulu emas, berwajah putih, dan memiliki sayap merah. Bagian sayap dan paruhnya dipercaya mirip burung elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia dengan ukuran yang sangat besar. Konon, ia bisa menghalangi matahari. Kisah Garuda sendiri ada dalam kepercayaan Hindu dan Buddha yang tertuang dalam kitab Mahabharata dan Purana yang asalnya dari India. Tak hanya di Indonesia, Garuda juga merupakan lambang negara Thailand. 2. Ahol. Alasan mengapa mitologi Indonesia ini dinamakan Ahol adalah karena ia mengeluarkan suara seperti ahol yang sangat panjang. Bentuknya sendiri cukup menyeramkan, karena ahol adalah kelelawar sebesar anak berusia 1 tahun yang memiliki sayap raksasa berukuran sekitar 3,5 meter. Konon, kemunculan makhluk ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1925 seketika seorang ahli ornitologi bernama Dr. Ernest Bertels melihat ahol terbang di atas kepalanya di pegunungan Salak. Beberapa peneliti memperkirakan ada kemungkinan bahwa ahol adalah jenis reptil terbang di masa dinosaurus yang masih bertahan hingga kini. Kabarnya, kehancuran hutan hujan di Jawa menyebabkan populasi menyusut. Masalahnya, keberadaannya saja belum ada bukti. 3. Orang Bati. Ternyata, Ahol punya kembaran
di Maluku yang bernama orang Bati atau manusia bersayap dengan perawakan menyerupai kera besar dengan sayapnya mirip kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia ini diyakini hidup di Gunung Kairatu di Pulau Seram dan berkeliaran di malam hari untuk memangsa anak kecil dan hewan ternak sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Sama seperti Ahol, orang Bati juga suka berteriak hingga menciptakan suasana mencekam. Konon, seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Hughes dan anggota timnya yang datang ke Maluku pernah melihat orang Bati pada sekitar tahun 1987. Orang Bati yang dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia lainnya seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. 4. Leak. Selain menyeramkan, leak, makhluk mitologi asal Bali ini juga dikenal banyak orang sampai ke luar negeri. Leak menyerupakan penyihir jahat yang suka berkeliaran di malam hari untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia di kuburan yang akan dijadikan bahan membuat ramuan sihir. Padahal pada siang hari leak berbentuk seperti manusia biasa, diam-diam mengerikan. Sesuai kepercayaan orang Bali, seorang leak dapat mengubah dirinya menjadi api atau bola api. Meski bentuk sesungguhnya memiliki lidah panjang dan gigi tajam, penggambaran leak sebenarnya juga cukup berbeda-beda karena ada sekitar 30 jenis leak yang ada di Bali. 5. Naga Basuki. Naga Basuki salah satu makhluk yang masuk ke dalam mitos penciptaan Selat Bali. Diceritakan Naga Basuki yang tinggal di Gunung Agung tersebut sampai sakti dan sisiknya dapat berubah menjadi emas dan berlian jika rontok. Suatu hari, seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra bertapa di Gunung Agung untuk meminta bantuan Naga Basuki menyelesaikan persoalan utang piutang yang disebabkan oleh Manik Angkeran, anaknya yang suka berjudi. Singkat cerita, sang naga setuju untuk membantunya dengan syarat anak Sidi Mantra harus berhenti berjudi. Tetapi ternyata Manik Angkeran tidak berubah. Cerita tersebut berakhir dengan terciptanya Selat Bali oleh tongkat milik Sidi Mantra yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. 6. Warak Ngendog. Jika Naga Basuki digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti. Jika Naga Basuki digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti, berbeda dengan naga kecil bernama Warak Ngendog asal Semarang. Makhluk dalam cerita mitos orang Jawa tersebut adalah representasi dari 3 etnis mayoritas di Semarang, tercermin dari kepala naga yang melambangkan etnis Cina, tubuh unta khas Arab, serta 4 kaki kambing yang mewakili suku Jawa. Biasanya, Warak Ngendog diarak dalam festival kebayaran atau perayaan Dugderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Warak Ngendog memiliki tubuh bersisi, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata warak berasal dari bahasa Arab warai yang berarti suci, sementara ngendog adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang dilambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa. 7. Suku Mante.
Mante, Aceh. Jika mengenai suku Mante yang misterius, pasalnya suku misterius yang satu ini sangatlah unik karena mereka disebut-sebut menjadi nenek moyang suku Aceh yang masih hidup. Hanya saja menemukannya sampai sekarang masih menjadi tugas yang sulit. Pada tahun 2017 ada sebuah video viral di mana beberapa pengendara motor bertemu orang pedalaman dengan tubuh kecil yang berlari dengan sangat kencang. Diduga itu adalah anggota suku Mante. Mante memiliki fisik yang kerdil dengan tinggi maksimal 1 meter, berkulit sawo matang, dan rambut gimbal yang sangat panjang. Suku ini masih hidup dengan cara primitif dan sangat menutup diri dari manusia. Bahkan mereka sangat takut dengan manusia. 8. Kuda sembrani. Hewan mitologi di Indonesia lainnya yang berasal dari Jawa adalah kuda sembrani. Seekor kuda bersayap yang bisa terbang dan pemberani, mirip dengan Pegasus dari Yunani. Menurut cerita pewayangan, kuda sembrani merupakan kuda tunggangan Batara Wisnu. Tetapi hikayat rakyat Jawa menyebutnya sebagai alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati. Salah satu legenda mengatakan kuda sembrani milik Sultan Agung pernah kabur dari kerajaan Mataram dan singgah di pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. 9. Nyi Roro Kidul. Membicarakan legenda laut Indonesia pastinya tak lengkap jika tidak menyertakan nama Nyi Roro Kidul yang sangat populer. Nyi Roro Kidul adalah sosok roh atau dewi legendaris yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dan digambarkan memiliki paras rupawan. Sosok yang memiliki nama asli Dewi Kadita ini dipercaya menguasai Laut Selatan dan memiliki kerajaan di bawah laut. Ada sebuah kepercayaan yang menyatakan larangan untuk berpakaian hijau di sepanjang pantai selatan Jawa karena Nyi Roro Kidul amat menyukai warna hijau. Mitosnya, jika nekat mengenakan baju hijau, bisa-bisa orang tersebut diseret masuk ke dalam lautan dan tak akan pernah kembali lantaran menjadi tentara atau pelayan sang nyai. Masih berani pakai baju hijau di lautan. 10. Kuyang Kalimantan. Makhluk mitologi Indonesia yang go internasional lainnya adalah kuyang asal Kalimantan yang kengeriannya tak perlu diragukan lagi. Kuyang adalah siluman berwujud kepala manusia dengan organ-organ tubuh yang masih bergelantungan di kepala dan bisa terbang untuk memangsa darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Mirip leak di Bali. Kuyang adalah wanita yang memiliki ilmu hitam agar dapat hidup abadi dan berpenampilan seperti orang biasa di pagi hari. Menurut kepercayaan, korban harus menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabotan rumah tangga seperti panci dan wajan untuk menghadapi kuyang. Itu dia makhluk mitologi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Ajaib dan misterius kan? Beberapa makhluk juga lebih dipercaya sebagai setan atau hantu. Misalnya saja kuyang. Apakah menurut kalian makhluk-makhluk tersebut lebih mengerikan daripada makhluk mitologi di negara lain? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Salam misteri dari Barimen Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.